Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Taira sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Galatia, pasalnya yang kedua ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21 dalam tema hidup dibenarkan oleh iman. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Dimuliakanlah Engkau ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang senantiasa menyertai, memberkati kehidupan kami. Kami ada saat ini, kami akan belajar firman Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar firman-Mu yang adalah pedoman bagi kami. Hamba-Mu berdoa, diberkatilah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memberitakan firman Tuhan, dan apa yang hamba perkatakan itu adalah isi hati Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, dan isi bejana hati kami yang kosong dengan firman Tuhan. Kami sedia mendengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-21 dalam perikop yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, atau setiap orang yang beriman adalah orang yang mengaku
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Mesias, dan adalah Juru Selamat. Nah, orang Kristen adalah orang yang percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Dan iman orang Kristen adalah iman yang hidup, iman yang pasti. Sebab kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kita menyembah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menderita, yang disalibkan, yang mati, tetapi Dia yang bangkit, mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, sehingga memberikan anugerah keselamatan, pengampunan, bahkan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu iman kita, iman yang aktif, iman yang bukan pasif, tapi iman yang hidup, dan iman yang penuh dengan kepastian. Karena kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Nah, saudara-saudara, perenungan kita saat ini dalam tema hidup dibenarkan oleh iman. Nah, saudara, kita sudah membaca kitab Galatia, di mana kitab Galatia ini merupakan surat apologet dari Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di Galatia. Artinya surat apologet itu adalah surat pembelaan tentang kerasulan Paulus. Sebab orang-orang Kristen yang ada di Galatia menganggap bahwa Rasul Paulus bukanlah rasul sejati, tetapi rasul palsu. Bahkan mereka mengatakan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah ajaran yang palsu. Nah, karena itu dengan tegas dan berani, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia benar-benar adalah rasul yang sejati, rasul yang betul-betul menyampaikan evangelion, kabar sukacita tentang kematian, tapi tentang kebangkitan Yesus Kristus, bahwa hidup adalah anugerah. Itulah teologi Rasul Paulus, bahwa orang diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan yang telah menderita, yang telah disalibkan, yang mati, tapi yang adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Dialah Tuhan yang hidup. Karena itu dengan tegas Rasul Paulus mau katakan bahwa bukan hukum Taurat yang menyelamatkan, tapi iman kepada Yesus itulah yang menyelamatkan. Kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus sebelum dia menjadi seorang rasul dengan nama Saulus, hidupnya begitu karbon, begitu hitam. Dia membunuh orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus di masa itu. Tapi dalam perjumpaannya dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik, hidupnya berubah menjadi 180 derajat oleh karena kuasa Roh Kudus, oleh karena Tuhan telah mengubahkan dia. Sehingga Paulus meninggalkan kehidupan yang karbon, kehidupan yang lama, kehidupan yang dalam dosa. Dan Paulus mengalami hidup baru, menanggalkan dan meninggalkan semua kejahatan yang melekat dalam dirinya. Dan hidup baru bersama Kristus, memberi hidup seutuhnya kepada Tuhan Yesus, dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita. Sekalipun Rasul Paulus mengalami hal-hal yang luar biasa, dia harus dipenjarakan, dia harus menderita oleh karena memberitakan firman. Tapi Rasul Paulus dia tetap setia, tetap kokoh pada pendiriannya, bahwa dia tidak akan mundur, tapi dia akan terus maju memberitakan firman Tuhan. Sekalipun penderitaan, sekalipun mati, itu adalah keuntungan besar bagi Rasul Paulus. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia rela mati untuk Kristus, memberitakan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam surat apologetnya kepada jemaat di Galatia, kita melihat bahwa Paulus mau katakan dia adalah orang Yahudi, keturunan Yahudi, garis keturunan Yahudi. Orang tuanya adalah berasal dari Yahudi, KTP-nya Yahudi, saudara. Tetapi Rasul Paulus tidak ada di bawah tekanan hukum Taurat. Sebab orang-orang Kristen yang ada di Galatia menganggap bahwa orang Kristen di luar Yahudi mereka kafir. Mereka tidak diselamatkan karena tidak melakukan hukum Taurat. Nah, Paulus mau katakan bukan yang melakukan hukum Taurat
yang diselamatkan, tetapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah ditebus dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan Yesus Kristus. Merekalah yang diselamatkan. Karena itu Rasul Paulus dia katakan bahwa dia telah mati oleh karena hukum Taurat, supaya dia hidup untuk Allah. Dia disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Bahkan ketika Rasul Paulus dia hidup, aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus dia disalibkan bersama Kristus. Dia bangkit bersama Kristus. Dan ketika dia bangkit, dia hidup. Bukan hidupnya lagi yang berkuasa, tapi Kristus, kuasa Roh Kudus. Kuasa Kristus yang berkuasa dalam hidup, dalam pribadi dari Rasul Paulus. Karena itu dia rela berkorban. Dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Banyak tulisan atau surat Rasul Paulus kepada jemaat mula-mula yang memberikan penguatan, yang mengarahkan tentang percaya, tentang iman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan Mesias dan Juru Selamat. Karena itu Paulus katakan bahwa hidup orang Kristen adalah hidup yang dibenarkan oleh iman. Nah saudara-saudara, Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, dasar dari apa yang kita harapkan, bukti dari apa yang tidak kita lihat. Saudara, iman itu tidak kelihatan. Iman itu bukanlah kata benda, saudara. Tetapi iman itu akan nyata, akan nampak ketika kita mengekspresikan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang kita tampilkan, apa yang kita ekspresikan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu semua adalah bukti iman kita. Artinya ketika kita mampu mengadopsi karakter Kristus dan menyatakan karakter Kristus itu dalam hidup nyata sehari-hari, maka itulah tanda-tanda orang beriman. Kita tahu bersama, Yesus ketika dia hidup penuh dengan belas kasihan, Yesus penuh dengan kerendahan hati, Yesus penuh dengan kesabaran, Yesus penuh dengan ketaatan, penuh dengan kesetiaan, dan hal-hal positif yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus selama dia hidup. Nah, mampukah kita mengadopsi karakter Kristus, mengejawantakan karakter Kristus ini dalam kehidupan kita? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Yakobus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita bukan saja beriman artinya iman itu bukan sekedar konsep, bukan sekedar ide yang diam dalam benak pikiran kita. Tapi iman itu harus diejawantakan, iman itu harus dibuktikan. Kita harus menampilkan bagaimana kehidupan orang beriman, bagaimana hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah membenarkan kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus kita dari segala dosa kita. Nah, itu berarti saudara, bahwa apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, mari kita nyatakan itu dalam hidup nyata sehari-hari. Tidak segampang membalikkan telapak tangan. Tidak gampang menjadi orang yang sabar, saudara. Tidak gampang menjadi orang yang rendah hati. Tidak gampang menjadi orang yang tulus hati. Tidak gampang orang yang rela berkorban. Tidak gampang menjadi orang yang setia, yang taat. Tidak gampang, saudara, mengadopsi karakter Kristus. Tetapi kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Ketika kita memberi ruang hati dan pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus, Tuhan mampu mengubahkan kita sehingga kita dapat menerjemahkan apa kehendak Tuhan. Iman kita tidak akan mati, tidak akan pasif, tapi iman kita aktif. Iman kita akan hidup sebagai bukti bahwa kita betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Beriman kepada Tuhan
adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Beriman kepada Tuhan adalah hidup betul-betul sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita lihat Abraham. Abraham adalah bapa segala orang beriman. Dan iman Abraham itu dia buktikan ketika Tuhan Allah menyuruh Abraham untuk keluar dari negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, maka Abraham menurut, saudara. Bahkan lebih daripada itu, ketika Abraham disuruh oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak anaknya, Abraham menurut karena dia punya iman, dia punya keyakinan, dia punya kepercayaan dan keyakinan yang sungguh. Tuhan tidak pernah keliru dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Abraham. Bahkan kita melihat ada banyak, saudara, contoh-contoh orang beriman. Yusuf juga karena dengan iman, sekalipun dia dijual oleh saudara-saudaranya, dituduh oleh istri Potifar akan memperkosa dia, tetapi dengan iman dia meyakini proses jalan kehidupannya yang diatur oleh Tuhan, sehingga dia bisa menjadi mangku bumi di Mesir. Itu semua adalah karena iman. Bahkan saudara, Ayub, sekalipun dia menderita, sekalipun dia kehilangan segala-galanya, hartanya, istrinya, anak-anaknya, sehingga penyakit menjadi sahabat karibnya, tinggal sebatang kara, tapi dia punya iman yang sungguh bahwa apa yang ia alami itu seizin Tuhan. Maka Tuhan Allah menggantikan apa yang hilang dalam hidup Ayub 2 kali lipat. Nah, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Karena itu saudara, ketika kita beriman kepada Tuhan, kita harus memiliki kesungguhan. Kita harus menetapkan hati kita keyakinan. Tuhan tidak pernah keliru dengan apa yang Ia izinkan kita lewati. Kita sementara berproses dalam hidup ini. Ada banyak sekali, saudara, persoalan-persoalan, problem-problem yang kita hadapi. Tetapi mari kita melihat pada salib Kristus yang penuh dengan kemenangan. Kita berimankan kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu apa yang kita rasakan. Dia tahu apa yang kita gumuli. Dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena apa? Karena itu apapun yang kita hadapi, mari kita selalu berserah. Lutut kita masih kuat. Tangan kita masih kuat terangkat. Bahkan kita lipat tangan berserah kepada Tuhan. Sebab kita yakin ketika kita angkat tangan kepada Tuhan, Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan dengan apa yang menjadi gumul hidup yang kita alami. Karena kita percaya bahwa Tuhan tahu segalanya. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia tidak pernah menutup mata dengan keadaan kita. Dan yang Tuhan inginkan adalah ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan Allah. Kita percaya kita telah dibenarkan oleh karena iman, oleh percaya kita. Seperti Rasul Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita hidup bersama Tuhan, hidup kita dituntun oleh Tuhan, hidup kita diarahkan oleh Tuhan. Apapun yang kita hadapi di depan mata kita, jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Tapi mari kita terus terobos segala tantangan kehidupan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Berjalan bersama dengan Tuhan. Pasti ending dari setiap perjalanan, perjuangan kita, ada hal-hal yang mensukacitakan. Hal-hal yang membuat kita bisa tertawa. Bahkan kita bergembira, bersyukur. Dan kita akan mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Karena itu saudara, mari kita tetap berimankan kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah awal dan akhir dalam perjalanan kehidupan kita di dunia. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Kasihnya Tuhan, kasihnya juga tidak pernah berubah. Manusia bisa berubah, saudara. Hari ini manusia mengaku dosa, besok manusia baking dosa lagi. Hari ini manusia bertobat, besoknya lagi melanggar komitmen tentang pertobatan kepada Tuhan Allah. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tetap Immanuel, menyertai kita. Dia tetap menjaga kita, melindungi kita, memberkati kita dimanapun kita berada.
Karena itu mari kita selalu memiliki keyakinan, iman yang kokoh kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan di ladang kehidupan manapun dengan profesi hidup kita masing-masing. Kita percaya kita telah dibenarkan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Darah Kristus begitu mahal, Dia curahkan, Dia tumpahkan bagi kita. Mari saudara-saudara, kita senantiasa menyatakan iman kita di komunitas manapun. Kita mampu memberikan kegembiraan, rasa sukacita bagi orang lain. Kita tidak merasa lebih hebat daripada orang lain, tapi dalam kerendahan hati kita merasa bahwa betapa terbatasnya kita, betapa lemahnya kita, betapa tidak berdayanya kita. Tapi kita yakin kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan selalu nyata, selalu baru setiap hari. Itulah kasih Tuhan yang terus kita rasakan. Karena itu, mari kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan Allah. Kita konsentrasikan seantero kehidupan kita hanya kepada Tuhan Allah dengan iman yang telah membenarkan, yang telah menyelamatkan kita. Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan Juru Selamat kehidupan kita, yang selalu ada berjalan di depan kita dengan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib dan luar biasa. Engkau sudah memberkati pekerjaan pelayanan hamba-Mu melalui media YouTube ini, telah mengkhotbahkan, menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya itu jadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian, yang tetap ada bersama kami. Karena itu biarlah kami kuat menghadapi segala sesuatu. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada yang sementara mendengarkan firman Tuhan, yang sementara menonton video ini, diberkati dalam nama Yesus. Hamba-Mu telah berhenti, tapi media sosial YouTube Tuhan pakai menjadi sarana penjangkauan bagi banyak orang, sehingga banyak orang tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, Mesias, dan Juru Selamat kehidupan semua orang. Terima kasih Tuhan. Ini permohonan dan doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol, like, berikanlah komentar yang membangun, yang mengedukasi banyak orang. Dan jangan lupa bagikan video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan tekan lonceng agar supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.